cordially invite all distinguished guests. Please kindly attention to the screen for the safety briefing video presented by JS Luansa. Selamat datang di JS Luansa Hotel and Convention Center Jakarta. Terima kasih telah memilih JS Luansa sebagai tempat acara Anda pada hari ini. Sesuai dengan prosedur standar keamanan dan keselamatan JS Luansa Hotel Jakarta, mohon luangkan waktu Anda untuk menyimak video safety briefing kami. Welcome to JS Luansa Hotel and Convention Center, Jakarta. Thank you for choosing JS Luansa as the venue of your event. In accordance with the procedure standard, security and safety of JS Luansa Hotel Jakarta, please take your time to watch our safety briefing video. Kami memiliki Grand Ballroom dan 14 meeting room seperti Grand Ballroom di lantai 1, 7 Rapa Room di lantai 2, 7 Nisi Room di lantai 3. We have a Grand Ballroom and 14 meeting rooms such as Grand Ballroom in the first floor, 7 Rapa Rooms in the second floor, 7 Nisi Rooms in the third floor. Pintu darurat kami berada di kedua sisi gedung ini. Pintu darurat pertama berada dekat dengan lift tamu. Pintu darurat kedua berada di area pantry dekat dengan lift karyawan. Tangga darurat akan membawa Anda ke titik kumpul dekat dengan pintu belakang pemeriksaan kendaraan. Our emergency exit is located on both sides of this building. First emergency exit is located beside the gas elevators. Second emergency exit located at pantry near employee elevators. Emergency stairs will lead you to the assembly point. The assembly point is located at the back of the hotel near vehicle entrance or side gate. Gedung ini dilengkapi dengan peralatan pendeteksi kebakaran seperti pendeteksi panas, pendeteksi asap, alat penyiram, APAR atau alat pemadam api ringan, hydrant box, dan peralatan pemadam kebakaran lainnya. This building is equipped with fire prevention such as heat detector, smoke detector, water sprinkler, fire extinguisher, hydrant box, and other fire equipments. Dalam keadaan darurat, alarm akan berbunyi. Mohon tetap tenang. Tim gawat darurat kami akan memverifikasi sumber alarm. Bila diperlukan evakuasi, alarm akan terus berbunyi. Dan instruksi secara lisan akan diberikan melalui speaker. Bagi para wanita yang menggunakan hak tinggi, diharapkan untuk melepas sepatu sebelum melewati tangga darurat. Dimohon untuk tidak berlari, mohon untuk tidak menggunakan lift. Cukup berjalan dengan cepat menuju pintu darurat terdekat. Semua karyawan kami akan membantu Anda dalam proses evakuasi menuju titik kumpul. With the emergency response train team, in an emergency situation, the emergency alarms will ring. Please stay calm. Our emergency response team will verify the source of the alarm. If an evacuation is needed, alarm will continue to ring. Verbal instructions will be given through the speaker. For women who wear high heels, please take off your shoes before passing the emergency stairs. Please do not run. Just walk quickly to the nearest emergency exit. Please do not use elevator or lift. Our associate will assist you toward the assembly point.
Kami memiliki ruang musola yang terletak di lantai 3 dan basement. Untuk toilet berada di setiap lantai ruang meeting gedung ini. We have praying rooms located in the third floor and basement. Toilets are located on each floor of this meeting room. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan selamat beraktivitas. Thank you for your trust and have a pleasant day. From every corner of the world, Indonesian diaspora are the global face of our nation. They are scientists, innovators, creative, and professionals carrying the spirit of Indonesia across continents. Now is the time to build bridges between global talent and the homeland. Through global collaborations, knowledge exchange real impact. The diaspora are not just ambassadors of culture, they are strategic partners in progress. Together, we can shape an Indonesia that is connected, empowered, and globally competitive. Welcome to IDF United Global Summit 2, connecting global talent with hope. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to our Master of Ceremony, Priscilla Justia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dalam acara Diaspora Global Summit 2 tahun 2025, Connecting Global Talent with Home. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah? Baik Bapak dan Ibu, untuk mulai rangkaian acara kita pada hari ini, izinkanlah saya untuk menyapa para tamu kehormatan kita pada hari ini. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH, MSc. Yang kami hormati, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Armanata Kristiawan Nasir. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kemenko Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Dubes Muhammad Kurniadi Koba. Staf Ahli Kementerian Luar Negeri, Dubes Heru Subolo. PLT Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Dubes Umar Hadi. Segenap jajaran direksi BNI,
Advisor Diaspora Global Summit 2, and Chairman IDNU and IDBC, Bapak Edward Wanandi. Chief Organizer Diaspora Global Summit 2 and President IDN United, Profesor Heri Utomo. Sekali lagi izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan mewakili organizer kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Diaspora Global Summit 2 diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network United dengan tema Connecting Global Talent with Home. IDN United terus menjembatani 8 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia. Dan forum ini mendorong kolaborasi konkret dalam alih teknologi, investasi, perekrutan talenta, hingga advokasi kebijakan seperti Overseas Citizenship of Indonesia dan relaksasi perbankan bagi diaspora ex warga negara Indonesia. Dan Bapak dan Ibu kami informasikan bahwa rangkaian acara ini dimulai dengan gala dinner pada tanggal 11 Agustus kemarin. Dan ini merupakan kesempatan untuk menjalin tali silaturahmi. Dan hari ini kita akan bersama-sama membuka secara resmi Diaspora Global Summit 2 dilanjutkan dengan sesi diskusi. Semoga forum ini dapat menjadi ruang inspiratif untuk kolaborasi dan masa depan Indonesia yang lebih inklusif, kompetitif, dan terkoneksi. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti Diaspora Global Summit 2. Dan izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor atas terselenggaranya acara pada hari ini. BNI, Manambang Muara Enim, Indorama, FKS Group, Barito Pacific, Chandra Asri, Adaro, Trinusa Resources, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Indika Energi, Aku Viva, dan Exxon Mobil. Baik Bapak dan Ibu, saya boleh minta tepuk tangan semangat paginya? Alright, ladies and gentlemen, without further ado, untuk acara kita yang pertama, marilah kita saksikan tayangan video IDNU Achievement Around the World. Enjoy!
Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Indonesia Diaspora Network United. Bapak dan Ibu, sebagai informasi bahwa acara tadi adalah acara Best of Indonesia yang berlokasi di Carousel du Louvre Paris yang merupakan museum terbesar di dunia, dan acara ini mendatangkan 1,8 juta pengunjung dan mendapatkan 75 publikasi di media internasional yang menjadi bukti nyata kolaborasi diaspora Indonesia dengan pemerintah. Rangkaian acara selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu, agar rangkaian kegiatan kita yang dimulai pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, seluruh tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan Ikrar Diaspora. Untuk itu izinkanlah kami untuk mengundang Ibu Vivi, Kak Nina, Ibu Astrid, Bapak Trigo, dan Bapak Tiktan. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Kami Diaspora Indonesia. Maaf. Kami Diaspora Indonesia, dimanapun kami berada, dengan sepenuh hati dan semangat kebangsaan, berikrar untuk menjunjung tinggi nama baik Indonesia dalam karya, sikap, dan tindakan kami di panggung global.
mengabdi dengan ilmu, pengalaman, dan jaringan yang kami miliki demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan dunia dalam diplomasi, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan budaya. Bersatu dalam keberagaman, memperkuat solidaritas, kolaborasi, dan semangat gotong royong sesama diaspora. Mendukung pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperjuangkan hak dan ruang partisipasi diaspora dalam pembangunan nasional. Dengan ikrar ini, kami teguhkan komitmen kami. Diaspora bersatu, Indonesia maju. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Diaspora bersatu, Indonesia maju. Terima kasih banyak. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Sungguh sebuah ikrar yang membakar semangat kita semua tentunya. Sekali lagi, diaspora bersatu, Indonesia maju. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu, untuk rangkaian acara selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan. Dan sebelumnya izinkanlah saya mengingatkan bahwa setelah ini kita masih akan ada sesi diskusi, jadi kami mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk tetap di area acara hingga acara selesai. Dan untuk rangkaian acara selanjutnya kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Chief Organizer of the Diaspora Global Summit 2 Organizing Committee, Presiden IDN United, kepada Profesor Heri Utomo. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yusril Isha Mahendra, SH MSc, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri RI yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Bapak Armanata Ristiawan Nasir. Deputi Politik Luar Negeri, Kemenko Politik dan Keamanan, Bapak Muhammad Koba, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri, Bapak Heru Subolo, PLT Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Bapak Umar Hadi, segenap jajaran Direksi BNI, Bapak Edward Wanandi, Advisor Diaspora Global Summit 2 dan Chairman IDN EU dan IDBC. Serta para pimpinan lembaga negara, para duta besar, pimpinan perguruan tinggi, para pembicara, hadirin, dan para peserta yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul di Jakarta ini pada hari ini untuk mengikuti Diaspora Global Summit 2. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini dilatar belakangi oleh semangat untuk memperkuat diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia dalam pembangunan Indonesia. Diaspora memiliki lebih dari 8 juta membernya yang berada di berbagai negara yang sedang berusaha untuk berkontribusi di bidang bermacam-macam, termasuk pendidikan, teknologi, kesehatan, ekonomi, seni, dan budaya. Potensi ini merupakan aset yang luar biasa yang dapat menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia secara bersama-sama dengan potensi di dalam negeri, dan inilah salah satu yang menjadi tema pada hari ini. Tahun ini kita akan juga mengangkat tema yang lebih spesifik lagi, yaitu Connecting Global Talent with Home, sinergi talenta diaspora untuk masa depan Indonesia. Jadi somehow kita harus mulai di mana, dan di mananya itu adalah hari ini.
Jadi melalui forum ini, kami ingin membuka ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, menghadirkan lebih dari 100 pembicara nasional dan internasional, serta membahas lebih dari 70 topik strategis, mulai dari artificial intelligence, kebijakan imigrasi, UMKM dan ekspor, energi hijau, pendidikan global, kesehatan internasional, hingga mobilisasi talenta diaspora. Sangat luas, sangat tajam, dan mudah-mudahan kita semua bisa saling memahami satu sama lain mulai hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, secara strategis, Global Summit ini dimaksudkan untuk menemukan solusi kebijakan mutual yang produktif dengan mengundang berbagai instansi terkait dan juga para ekonom atau penggiat ekonomi untuk menentukan solusi yang bisa kita carikan secara mutual. Jadi bukan hanya konsep, tapi kita akan mencoba menghasilkan output yang terukur dan bisa dirasakan. Oleh sebab itu, kita akan fokuskan pada perekrutan talenta diaspora yang nanti pada plenary akan kita bahas secara nyata bahwa diaspora sudah direkrut dan menghasilkan berbagai keputusan yang sangat efektif dan memperbaiki kemajuan dan juga produktivitas serta tingkat kompetitif di tempat masing-masing. Kemudian juga kita akan membahas beberapa hal seperti yang nyata, mudah, seperti misalnya pengiriman tenaga kerja konstruksi ke Australia yang juga memerlukan konektivitas di antara berbagai komponen terkait. Juga akan hadir di acara ini pada hari siang nanti. Kemudian juga mendatangkan dokter kembali ke Indonesia, menarik kembali. Karena kita juga memerlukan dokter yang banyak dan sebagian besar kita punya juga berbagai keahlian di bidang kedokteran yang bisa kita manfaatkan dan ini mulai kita proses sehingga menjadi aset yang mutual untuk Indonesia. Itu beberapa contoh yang ada, termasuk juga keimigrasian Amerika yang pada masa administrasi Trump ini kita semua menjadi galau dan tidak jelas kemana. Kami juga akan mengadres masalah itu sehingga student maupun turis maupun yang ingin bekerja di Amerika tahu posisinya. Bagaimana caranya untuk bisa menavigasi proses ini dengan baik. Hari ini adalah hari yang pertama yang secara formal kita melakukan topik diskusi yang bermacam-macam tadi, merupakan proses yang sehari penuh dan banyak topik-topik yang akan kita bahas. Jadi merupakan plenary pada kalau masih cocok jadwalnya tanggal jam 11 sampai jam 12.30. Kemudian plenary kedua adalah antara jam 1 sampai jam 3. Dengan membahas yang pertama adalah masalah perekrutan talenta yang nyata. Contoh konkret kita hadirkan pembicaranya di podium ini untuk memberikan pesan-pesannya langsung. Kemudian sub dari title yang pertama itu adalah pembahasan artificial intelligence. Kita mendatangkan ahlinya, diaspora yang ada di Silicon Valley, yang board membernya yang tahu persis bagaimana AI ini akan berimplikasi dan apa warningnya buat kita semua secara individu maupun secara pemerintah. Jadi yang kemudian yang berikutnya siang adalah mengangkat soal kemungkinan untuk bisa membuka rekening bank untuk ex-WNI dan juga membahas mengenai masalah potensi bagaimana sumber daya manusia kita bisa kita tingkatkan dan kita manage dengan lebih baik. Jadi acara sehari penuh ini juga termasuk parallel session yang akan kita mulai siang ini, mulai dari jam 1 sampai jam 5, ada 4 ruangan, 4 topik, 5 kali waktu selama sehari. Jadi total 20 topik yang ada hari ini di parallel session. Jadi sangat-sangat heavy, sangat-sangat penuh. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menikmati ini, merasakan apa-apa yang bisa kita sajikan di sana. Dan saya bangga bahwa peserta di sini cukup banyak. Jadi tanpa ada entertainment, ada band atau ada Obama ke sini, tapi Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir, ini tanda-tanda positif bahwa dengan ide aja itu masyarakat Indonesia sudah mulai tertarik. Dan ini sangat penting. Dan kami sangat-sangat
ter-encourage dengan situasi yang baru ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada sponsor utama kami, BNI, para sponsor pendukung, Adaro, Barito Pasifik, Chandra Asri, FKS Group, Indorama, Manambang Muara Enim, Trinusa Resources, Indika Energy, Aqua Viva, BCA, dan Exxon Mobil yang telah mendukung acara ini. Tanpa bantuan ini saya kira impossible buat kita untuk bisa bertemu seperti ini. Jadi kami mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan. Juga kami mengerahkan seluruh kemampuan kami untuk mengorganisir ini dengan menggerakkan para direktur program kami, yang ada 8 direktur, kemudian juga para diaspora yang lain di seluruh dunia, baik melalui chapter-chapternya, ada 30-an yang menyebar di Amerika Serikat, Eropa, Afrika 1, kemudian di Asia juga. Jadi ini kita semua kita organize untuk bisa menciptakan atau menyajikan ide-ide yang kolosal ini. Juga kami sangat open dengan bantuan dari lokal, dari yang selama ini kami berterima kasih secara otomatis saja menawarkan bantuan kepada kami. Jadi menandakan bahwa kita mulai ada koneksivitas secara alami dengan masyarakat atau penggerak lokalnya. Terima kasih kepada tim Universitas Brawijaya. Dalam hal ini Ibu Heni Rosalinda, Bapak Auli Lukman Aziz, dan Mbak Rani, yang telah jauh-jauh dari Malang datang ke sini hanya untuk mendukung acara kami. Terima kasih untuk itu. Kemudian kehadiran yang lain pada kesempatan seperti ini juga kami mengapresiasi para peserta di sini. Terima kasih atas responnya, walaupun hanya melalui pengumuman di website ya atau online. Jadi ini menandakan bahwa Anda sekalian tuh benar-benar juga sangat connected dengan ide-ide, dengan topik-topik yang kita sajikan. Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya untuk menjalin kolaborasi. Silakan berkoneksi dengan diaspora yang datang ke sini, kemudian menumbuhkan semangat sinergi antara diaspora Indonesia dan tanah air demi masa depan bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling meriah, terima kasih banyak Prof. Heri, luar biasa sekali. Terima kasih atas sambutannya dan juga tentunya laporan yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sama-sama telah kita dengar bahwa setelah ini kita juga akan memasuki sesi diskusi. Dan untuk sesi diskusinya yang nanti akan sama-sama dilaksanakan, ini ada tema yang sangat menarik. Salah satunya adalah Indonesia's Talent Recruitment Strategies for a Competitive Future. Dan juga tentunya membahas mengenai AI, karena memang di masa sekarang sangat dibutuhkan pengetahuan knowledge tentang AI. Kita akan membahas mengenai Understanding AI's Double-Edged Nature. Dan untuk sesi setelah lunch break, kita juga akan ada sesi yang sangat luar biasa, yaitu relaksasi regulasi perbankan bagi diaspora ex warga negara Indonesia, serta tentunya peluang investasi di Indonesia. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi? Dan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti kedua sesi panel diskusi tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja untuk rangkaian acara selanjutnya, izinkanlah saya untuk dapat mengundang Advisor of the Diaspora Global Summit 2, Chairman of IDNU and IDBC untuk menyampaikan sambutannya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Please welcome Bapak Edward Wanandi. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Menteri Koordinator Hukum dan HAM dan Imigrasi, Profesor Yusril Issa Mahendra. Yang kami hormati Bapak Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Dubes Armanata Kristiawan Nasir.
Bapak Deputi Politik Luar Negeri, Kemenko Politik dan Keamanan, Pak Dubes Muhammad Koba, Bapak Staf Ahli dan PLT Sekjen Kementerian Luar Negeri, Bapak Dubes Heru Subolo, Bapak para pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi, rekan-rekan diaspora Indonesia yang datang dari berbagai belahan dunia, terima kasih sudah hadir di sini. Untuk para sponsor, para mitra strategis, media, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi ini dengan suasana yang penuh semangat dan optimisme, hadir untuk membuka Diaspora Global Summit kedua yang di Jakarta. Para hadirin yang saya hormati, dua kata yang merangkum semangat kita pagi ini adalah connecting dan home. Kita adalah diaspora Indonesia yang hidup dan berkarya di berbagai penjuru dunia, namun hati kita tetap selalu ingin kembali ke tanah air, apakah untuk berlibur, bertemu keluarga, dan bersama-sama teman-teman lainnya. Diaspora Global Summit kedua ini adalah merupakan ruang untuk kita dapat menyatukan pengetahuan kita, jejaring, dan juga peluang global, dan mengarahkannya menjadi kekuatan nyata bagi Indonesia. Tahun ini, tema besar kita adalah Connecting Global Talent with Hope. Diwujudkan melalui pembahasan strategis di 7 bidang kunci. Yang pertama, mengenai kewarganegaraan dan OCI, Overseas Citizenship of Indonesia. Bidang kesehatan, bidang UMKM, di teknologi dan artificial intelligence, migrasi tenaga kerja ke berbagai penjuru dunia, energi dan berkelanjutan, serta livable cities. Saya ingin sedikit menyampaikan spirit dari beberapa kegiatan kita yang akan kita layani, akan kita jalani selama 2 hari yang mendatang ini. Jadi setelah acara pembukaan ini, kita akan masuk kepada plenary pertama, sidang pleno pertama, untuk membahas strategi perekrutan talenta Indonesia. Kami akan tampilkan 2 pembicara dari Danantara pada saat ini, karena memang spirit yang dibawa oleh strategi ini menjadi satu betul-betul kesempatan bagi para diaspora Indonesia untuk kembali dan memberikan partisipasinya di Indonesia lagi. Dulu mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, banyak yang mungkin merasa bahwa belum ada kesempatan yang baik untuk bekerja atau berkarya di Indonesia.
Tapi menurut kami sekarang adalah waktu yang tepat untuk para diaspora kembali dan melihat Indonesia sebagai kesempatan yang sangat baik untuk masa depan dan juga partisipasi dalam pembangunan dari negara kita yang tercinta. Kedua, waktu plenary kedua, kami mengangkat masalah relaksasi regulasi perbankan bersama dengan Bapak Ketua OJK, Bapak Mahendra Siregar. Karena terus terang sampai sekarang masih belum bisa para diaspora Indonesia yang sudah bukan warga negara, itu masih belum bisa secara legal untuk membuka account. Hanya account dari banking saja masih belum boleh. Jadi saya rasa ini harus kita cari jalannya untuk bagaimana kita bisa berkelanjutan dalam hal ini sehingga bisa memudahkan para diaspora Indonesia untuk apakah berinvestasi, berkarya, dan lain-lain ke depan. Kami tentu akan pada siang dengan sesi paralel akan membicarakan hal-hal yang mengenai kewarganegaraan, migrasi tenaga kerja. Banyak sekali sekarang peluang-peluang di berbagai negara, terutama negara maju, yang memang masalah terhadap tenaga kerja mereka karena kurang mencukupi, terutama di daerah masalah assisted living, nurse, dan juga masalah dari construction workers. Seperti kita tahu sudah banyak sebetulnya kita mengirimkan construction workers ke Malaysia sekarang ini, tapi saya rasa masih ada beberapa negara tetangga kita, terutama Australia, yang juga sedang mengadakan rekrutmen internasional secara internasional untuk menarik pekerja-pekerja skill and semi-skill, even unskilled. Kami akan bicarakan teknologi dan artificial intelligence tadi, pendapat dari kawan-kawan diaspora yang beraktivitas di sektor tersebut untuk energi dan keberlanjutan, itu terutama di solusi waste to energy untuk krisis sampah di mana-mana di Indonesia. Diplomasi budaya dan kuliner kami selalu akan menjadi garda terdepan untuk aktivitas diaspora di mancanegara. Pada hari kedua, sesi pagi akan dibuka dengan topik overseas citizenship of Indonesia yang kami harap menjadi jembatan hukum antara diaspora dan tanah air, dan akan dibawa oleh Pak Wakil Menteri Imigrasi, Pak Silmi. Dan kita akan juga masuk ke pembahasan UMKM, livable cities, dan healthcare. Dalam healthcare, Bapak Menteri Kesehatan akan berada bersama kami untuk membicarakan sinergi global untuk ketahanan dan transformasi sistem kesehatan di Indonesia, pengalaman internasional dalam pelayanan berstandar dunia, dan juga internasionalisasi rumah sakit Indonesia di Indonesia.
Hadirin yang saya banggakan, 2 hari ini kami akan melibatkan lebih dari 200 pembicara. Dan juga mereka datang lebih dari 30 negara untuk bisa menyatukan pendapat pemerintah, akademisi, pengusaha, profesional, dan generasi muda. Kita akan mendengar cerita sukses dan tantangan yang dihadapi diaspora serta strategi dari teman-teman tersebut. Kita dapat membangun jejaring, menjajaki peluang investasi, memperkuat kolaborasi dalam riset, dan memperluas diplomasi budaya. Bagi kami, ini adalah bukti nyata bahwa diaspora Indonesia adalah aset strategis dari bangsa Indonesia. Modal sosial dan intelektual yang tak ternilai untuk dapat menuju Indonesia emas di tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, ada pepatah yang mengatakan alam yang terbentang luas menjadi guru bagi kita. Dari para diaspora, kita dapat belajar bahwa jarak bukanlah penghalang, melainkan jendela untuk melihat peluang. Kita adalah satu bangsa dengan jutaan wajah, jutaan cerita, dan satu cita-cita melihat Indonesia berdiri tegak, sejahtera, berdaulat, dan dihormati di panggung dunia. Kami ingin menutup sambutan ini dengan sebuah pesan. Ketika kita pulang dari acara ini, baik pulang ke rumah di Jakarta ataupun ke Melbourne, Tokyo, Houston, New York, Amsterdam, atau London, marilah kita membawa satu komitmen, menjadikan pengetahuan, jaringan, dan pengalaman kita sebagai bahan kemajuan bangsa Indonesia. Mari kita buktikan bahwa diaspora Indonesia bukan sekadar hadir di peta dunia, tetapi juga mewarnai masa depan pembangunan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Edward, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak dan Ibu, untuk rangkaian acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kepada Bapak Armanata Kristiawan Nasir, kami persilakan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Profesor Dr. Bapak Yusril Iza Mahendra, yang saya hormati Bapak Edward Wanandi, Advisor Diaspora Global Summit kedua, dan juga selaku Chairman IDN United. Yang saya hormati Bapak Profesor Heri Utomo, Chief Organizer Diaspora Global Summit 2 dan Presiden IDN United. Yang saya hormati Ibu, Bapak, pejabat dari Wakil Kementerian dan Lembaga, Bapak, Ibu, hadirin, dan tentunya yang saya banggakan, para diaspora Indonesia yang hadir pada pagi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Diaspora Summit, Global Summit kedua yang terakhir kalau tidak salah dilaksanakan pada tahun 2017. Bapak Menteri Sugiono menitipkan salam dan permohonan maaf tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada kegiatan urgent yang tidak bisa diwakili. Para diaspora yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi kehadiran para diaspora Indonesia yang menempuh perjalanan jauh untuk kembali ke tanah air, untuk berkontribusi pada acara Global Summit kedua ini. Kehadiran Bapak Ibu diaspora membuktikan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edward, bahwa waktu dan jarak tidak pernah mampu memudarkan rasa bangga dan cinta kita kepada tanah air. Anda adalah duta bangsa di setiap sudut dunia. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini kita bertemu di tengah situasi ekonomi global yang melambat, penuh dengan ketidakpastian dan dibayangi meningkatnya proteksionisme. Rantai pasok global masih terus terganggu, pasar dunia bergejolak, dan kompetisi semakin kuat. Namun di tengah badai ini, kita percaya bahwa diaspora adalah jangkar yang menjaga kapal bangsa untuk tetap kokoh. Berbagai studi, baik itu dari IMF, World Bank, atau IOM, menunjukkan di saat krisis melanda, diaspora menjadi denyut nadi ekonomi nasional yang tidak pernah berhenti berdetak. Bahkan di banyak negara, kontribusi diaspora dapat mencapai lebih dari 5% PDB dan menjadi penopang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa isu yang tadi disampaikan oleh Presiden maupun Chairman dari IDN United yang akan menjadi pembahasan pada 2 hari ke depan ini. Ketika investasi asing atau FDI surut, diaspora tetap mengalirkan harapan. Kita percaya potensi diaspora Indonesia luar biasa dan dapat memainkan peran ini. Diaspora adalah aset strategis bangsa. Karena itulah Bapak Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar kepada diaspora Indonesia. Melalui Asta Cita, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memperluas akses dan fasilitas bagi diaspora, termasuk izin tinggal, investasi, kepemilikan properti, dan akses kepada sektor keuangan. Mengoptimalkan kontribusi diaspora dan memperkuat jejaring diaspora sebagai bagian dari kekuatan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyoroti 3 peran utama yang dapat Bapak Ibu kontribusikan bagi Indonesia. Pertama, Bapak Ibu adalah jembatan penghubung antara Indonesia dan dunia. Melalui mobilisasi talenta global dan talenta pooling, keahlian diaspora Indonesia dapat disinergikan dengan agenda pembangunan nasional. Ke depan kita harus makin banyak lagi diaspora Indonesia menjadi mentor, mitra, dan fasilitator bagi generasi muda Indonesia
guna mempercepat transfer pengetahuan, teknologi, jejaring internasional. Kedua, sebagai mantan duta besar, saya melihat sendiri bagaimana diaspora Indonesia dapat menjadi duta bangsa dan duta persahabatan yang efektif. Di awal pertemuan ini tadi kita melihat video acara yang dilakukan beberapa waktu lalu di Paris. Itu adalah salah satu contoh luar biasa yang diinisiasi dan dilakukan oleh diaspora Indonesia yang ada di Paris dan di Perancis. Kita harus bangga karena hal seperti ini, kayak saya tahu sendiri sebagai mantan duta besar di Perancis, tidak mudah dilakukan di Paris. Dimanapun berada, setiap langkah dan karya Bapak dan Ibu diaspora selalu akan membawa nama Indonesia. Mari tunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia unggul yang menjunjung nilai luhur Pancasila. Dengan begitu, citra positif bangsa semakin dikenal dan nilai moderasi, toleransi, serta gotong royong menjadi identitas Indonesia di mata dunia. Ketiga, Bapak dan Ibu adalah agen perdamaian. Dengan jejaring profesional dan network lintas budaya, diaspora dapat menjadi kekuatan diplomasi Indonesia dengan mengedepankan integritas, solidaritas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga peran ini sejalan dengan grand strategy peran masyarakat Indonesia di luar negeri bagi pembangunan nasional yang tengah difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri. Strategi ini adalah wujud komitmen untuk membuka ruang dialog, platform kolaborasi, dukungan konkret agar potensi diaspora dapat berkembang secara optimal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita belajar dari sejarah bahwa para founding fathers, Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, telah merintis gagasan kemerdekaan bahkan sejak mereka berada di perantauan di Belanda. Untuk itu hari ini saya mengajak seluruh diaspora untuk menjadi intellectual activist. Apakah itu intellectual activist? Itu adalah mereka yang berpikir global, bertindak nyata, dan menyalakan inspirasi dimanapun mereka berada. Mari kita melangkah bersama, membangun masa depan bangsa, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Semangat besar ini hanya akan hidup jika kita wujudkan melalui tekad dan kerja nyata dari setiap pribadi kita. Ingatlah, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang terlalu sedikit. Saya berharap pertemuan Diaspora Global Summit kedua ini menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan lintas generasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak Bapak Wakil Menteri. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Luar biasa sekali pesan-pesan yang telah disampaikan untuk seluruh diaspora ya yang tersebar di seluruh dunia. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Mari kita sambut Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Armanda Nasir, yang saya hormati, para pejabat pemerintah Republik Indonesia yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya banggakan seluruh diaspora Indonesia dari berbagai penjuru dunia, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Diaspora Global Summit kedua yang bertajuk Connecting Global Talents with Home. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato kunci pada acara yang sangat penting ini. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Indonesian Diaspora Network United selaku penyelenggara yang telah memprakarsai pertemuan akbar diaspora ini sebagai jembatan penghubung antara putra-putri bangsa di perantauan dengan tanah air yang kita cintai bersama. Hadirin yang saya muliakan, dimanapun saudara-saudara diaspora berada saat ini, percayalah bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam negeri akan senantiasa menganggap saudara-saudara semua sebagai bagian integral dari keluarga besar bangsa Indonesia. Diaspora Indonesia adalah suatu keniscayaan sejarah. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, para leluhur kita telah merantau melampaui batas-batas wilayah Nusantara dan membangun pemukiman-pemukiman di negeri baru yang asing. Ketika negeri kita jatuh ke tangan penjajah, peperangan terjadi di mana-mana, sehingga tidak sedikit para pejuang kita yang tertangkap dan dibuang ke negeri asing yang sangat jauh bersama sanak keluarga, para bangsawan dan pengikutnya. Jejak diaspora karena pembuangan itu masih terasa di Sri Lanka dan Afrika Selatan sekarang ini. Ratusan bahkan ribuan pekuburan orang-orang yang terbuang beserta masjid, makam keramat dan perkampungan yang menjadi jejak sejarah dan saksi bisu kisah diaspora di masa lalu kini dapat kita temukan di daerah itu seperti di kota Makassar dan Cape Town di Afrika Selatan sekarang ini, di mana orang-orang Melayu Tanjung Harapan, The Cape Malay, kini tampil menjadi etnik ketiga sesudah warga kulit hitam dan warga kulit putih di negara itu. Ketika satu-satu Kesultanan Nusantara jatuh ke tangan Belanda, setiap tahun ratusan orang dari kawasan Nusantara ini datang menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah. Mereka biasanya bermukim beberapa tahun untuk belajar agama. Karena mereka datang dari berbagai etnik dan suku yang berbeda, maka bibit-bibit nasionalisme mulai tumbuh di kalangan mereka, mengenangkan negerinya yang jatuh ke tangan penjajahan. Memasuki abad 19 dan 20, ratusan pula pelajar-pelajar Indonesia kuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Mereka membentuk Perpindom, Perhimpunan Indonesia Malaya, diketuai oleh Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Rashidi, dan Ismail Banda. Sementara pelajar-pelajar kita di negeri Belanda mendirikan Perhimpunan Indonesia yang diketuai pertama kali oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, kemudian oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Mereka sama-sama mempunyai majalah yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Kahar Muzakir, Hatta, dan Sukiman menjadi anggota BPU PKI yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Hatta menjadi wakil presiden, Syahrir dan Sukiman menjadi Perdana Menteri, Rashidi menjadi Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama dan Duta Besar RI pertama untuk Mesir, dan Ismail Banda diangkat menjadi Duta Besar RI di Afghanistan setelah negara-negara Timur Tengah mengakui kemerdekaan RI pada tahun 1947 yang didahului oleh Mesir berkat lobi tokoh-tokoh Perpindom, Haji Agus Salim dan Abdurrahman Baswedan. Tragis nasib dari Ismail Banda
berusia 31 tahun pada waktu itu, diangkat menjadi Dubes RI untuk Afghanistan. Ketika terbang menuju Kabul, pesawatnya jatuh di perbatasan Iran dan Afghanistan, dan dia meninggal di sana. Dia pahlawan diplomasi Indonesia yang terlupakan oleh sejarah kita. Hadirin yang saya muliakan, peran saudara-saudara diaspora dalam memajukan negara dari luar negeri terbukti amat penting dan nyata. Data menunjukkan kontribusi diaspora, termasuk para pekerja migran, terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dan signifikan. Nilai remitansi yang dikirim para PMI di luar negeri mencapai sekitar 130 triliun per tahun, jumlah yang bahkan pernah melampaui semua investasi asing yang ada di Indonesia. Angka ini setara dengan devisa sektor pariwisata dan lebih besar daripada penerimaan pajak dari industri pertambangan yang ada. Dari segi jumlah, diperkirakan ada sedikitnya 8 juta diaspora Indonesia tersebar di berbagai negara. Mereka bukan hanya para pekerja informal, tapi juga profesional di bidang masing-masing. Ada akademisi, ilmuwan, insinyur, wirausahawan, seniman, atlet, dan lain-lain. Bahkan ada yang menjadi tentara, polisi di negara-negara lain. Mereka berkontribusi dalam penyebaran budaya Indonesia, memberikan sumbangsi ekonomi, mendorong investasi, dan bahkan menambah pemasukan negara melalui aset serta pajak yang mereka hasilkan di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa peran diaspora mencakup berbagai bidang strategis, diplomasi, ekonomi, sosial budaya, hingga ilmu pengetahuan. Diaspora pada hakikatnya adalah duta bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia melalui kiprah dan prestasi mereka. Kita punya banyak contoh membanggakan. B.J. Habibie misalnya adalah sosok diaspora fenomenal pada awal Orde Baru. Beliau menimba ilmu dan berkarya di Jerman, kemudian pulang membangun industri strategis nasional, menggagas program beasiswa yang mengirim ribuan pelajar Indonesia ke luar negeri, yang akhirnya memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan bahwa putra-putri bangsa kita yang berkiprah di perantauan dapat memberikan sumbangsih luar biasa ketika negara memberikan kesempatan kepada mereka. Demikian pula diaspora lain di bidangnya. Para ilmuwan Indonesia di mancanegara yang berprestasi di pusat-pusat riset terkemuka, para profesional kita di organisasi internasional, diaspora pengusaha yang menjadi pemain penting pasar global, semua itu adalah bagian dari brain bank bangsa Indonesia di luar batas-batas teritorial. Alih-alih memandang diaspora sebagai brain drain, kita harus melihatnya sebagai brain gain. Potensi kecerdasan dan jejaring global diaspora adalah kekuatan yang bisa dihubungkan dengan kebutuhan pembangunan bangsa kita secara nasional. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, pemerintah menyadari betul besarnya potensi diaspora dan pentingnya melibatkan diaspora dalam pembangunan bangsa. Perhatian pemerintah terhadap perlindungan hukum, HAM, serta kemudahan keimigrasian bagi WNI di luar negeri berakar kuat pada konstitusi dan sejarah perjuangan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara jelas mengamanatkan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perasa segenap bangsa Indonesia mencakup setiap warga negara dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya, negara wajib hadir melindungi hak-hak WNI tanpa terkecuali, bermasalah ataupun tidak bermasalah. Bahkan mereka yang dianggap sebagai penjahat, bahkan mereka yang terlibat dalam terorisme internasional, sepanjang dia warga negara Indonesia, maka negara wajib untuk membela dan melindungi mereka. Ini adalah prinsip-prinsip yang kita anut. Ya. Jangan kebencian kita kepada sekelompok orang menyebabkan kita berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Itu prinsip yang kita anut. Dalam demokrasi kita akan berbeda-beda pendapat. Kita bisa berdebat, berdiskusi, menolak pendapat yang lain. Namun kita tetap harus saling menghormati.
Mungkin kita akan mengatakan sampai mati pun kita akan tidak sependapat dengan Anda. Namun dalam pada itu, jika Anda ada hak-hak Anda yang dizalimi, maka saya berkewajiban untuk membela hak-hak Anda itu. Ini pengalaman saya ketika satu hari ditugaskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk berdialog dengan ex-Mahid dan mereka yang dianggap sebagai orang-orang kiri yang ada di seluruh Eropa. Saya datang ke Den Haag sebagai Menteri Kehakiman pada awal tahun 2000. Dubes kita pada waktu itu Muhammad Irsad bertanya-tanya, Pak Yusril, apa Pak Yusril sanggup menghadapi orang-orang ini? Kami lebih 30 tahun tidak pernah membuka dialog dengan mereka. Saya bilang, saya sanggup. Kalau perlu berdebat, saya akan hadapi mereka ini. Bayangkan pada waktu itu saya berusia 41 tahun, menghadapi tokoh-tokoh ex-Mahid, termasuk ex-menteri pada waktu itu, yang juga ada di sana, ya ex-menteri pemuda pada waktu itu ada di sana. Sejumlah orang-orang yang dituduh kiri, komunis dan sebagainya harus berhadapan dengan mereka. Apa yang saya katakan pada waktu itu? Saya ini Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Menteri Kehakiman, anak orang Masyumi, berhadapan dengan bapak-bapak yang dituduh PKI. Secara ideologi, saya tidak mungkin bertemu dengan bapak-bapak sampai kapanpun. Tetapi kalau ada hak-hak bapak-bapak yang dianiaya, dizalimi, saya wajib untuk membela hak-hak bapak itu. Dan karena itu, pada waktu itu, saya memberikan jalan kemudahan untuk mereka pulang ke tanah air, memberikan SPLP, dan memberikan kemudahan untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia. Walaupun tidak seluruh tugas-tugas saya selesai pada waktu itu, karena saya diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu, dan penerus saya tidak melanjutkan langkah-langkah yang telah saya lakukan. Tapi paling tidak ada satu dialog, untuk berdialog, bertemu dengan mereka, warga negara kita, bagian dari bangsa kita, bahwa kita beda pendapat dengan mereka, bahwa kita punya ideologi yang berbeda, itu bukan masalah untuk kita, apalagi kita sampai berbuat tidak adil terhadap mereka. Ini berarti bahwa negara wajib hadir melindungi hak-hak WNI tanpa kecuali, termasuk saudara-saudara kita diaspora di mancanegara. Prinsip ini sejalan dengan pasal 28D ayat 4-45 yang menegaskan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk yang tinggal di luar negeri, mendapatkan pengakuan dan kepastian status kewarganegaraannya. Konstitusi kita juga menjamin hak kebebasan bergerak. Pasal 28E ayat 1-45 mengatakan hak setiap orang untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan hak untuk meninggalkannya, serta hak untuk kembali. Warga negara Indonesia di luar negeri tidak bisa ditangkal untuk masuk ke Indonesia. Itu prinsip kita. Kita bisa mencegah pergi ke luar negeri, tapi tidak boleh menangkal mereka untuk kembali. Karena itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kita. Dengan kata lain, berpindah tempat tinggal ke luar negeri adalah hak asasi yang wajib dilindungi. Begitu pula hak untuk pulang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi kapan saja mereka mau. Karena itu kita tegas mengambil langkah kebijakan, kita memberi kesempatan kepada orang-orang yang terhalang pulang ke luar negeri karena akibat terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965. Sampai sekarang pun saya tetap konsisten terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, apapun perbedaan pendapatnya dengan pemerintah. Kalau mereka ingin pulang ke tanah air, kita harus membuka jalan mereka kembali ke negeri ini tanpa dihalangi oleh siapapun. Inilah landasan konstitusional mengapa pemerintah memberi perhatian serius kepada diaspora. Melindungi WNI di luar negeri bukan semata kebijakan, melainkan amanat konstitusi dan wujud tanggung jawab negara hukum kita. Sejalan dengan landasan tersebut, berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dukungan, pelindungan dan pemenuhan HAM, hukum, keimigrasian, dan kepemilikan dokumen bagi WNI di luar negeri. Dari sisi pelindungan hukum dan HAM, perwakilan-perwakilan diplomatik Indonesia di seluruh dunia memiliki kewajiban yang jelas menurut undang-undang untuk membela kepentingan WNI.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang Hubungan Luar Negeri menggariskan bahwa perwakilan RI wajib memupuk persatuan sama WNI di luar negeri, memberikan pengayoman, pelindungan, serta bantuan hukum yang diperlukan oleh mereka. Setiap kali ada WNI di luar negeri menghadapi masalah hukum serius, entah kasus perdata, pidana, atau ancaman hukuman mati, pemerintah melalui KBRI atau KJRI selalu berupaya memberikan pendampingan hukum semaksimal mungkin. Kita tidak akan pernah lelah mengupayakan pembelaan bagi WNI yang ada di luar negeri. Dari sisi keimigrasian dan dokumentasi kewarganegaraan, pemerintah terus berbenah agar prosedur semakin dipermudah bagi diaspora. Kita memahami kendala klasik yang kerap dikeluhkan seperti birokrasi yang berbelit, pelayanan yang lambat, prosedur yang kurang ramah terhadap WNI di luar negeri. Pemerintah bertekad melakukan reformasi di sektor ini. Sebagai contoh, pelayanan konsuler dan imigrasi di perwakilan RI telah banyak yang berbasis digital untuk memudahkan diaspora memperpanjang paspor, melaporkan dokumen kependudukan, hingga pengurusan visa bagi keluarganya. Kami mendorong percepatan inisiatif digital konsulat, sehingga layanan dapat diakses melalui online tanpa diaspora harus menempuh perjalanan jauh datang ke KBRI atau KJRI. Kami juga mendengar berbagai masukan kritis dari diaspora tentang regulasi yang dianggap menghambat kontribusi mereka. Salah satu contohnya Saudara Trigo Neostarden, diaspora Indonesia di Eropa, mengungkapkan bahwa upayanya merekrut perawat Indonesia untuk bekerja di Inggris terkendala oleh regulasi Indonesia yang rumit dan praktik birokrasi yang penuh dengan semangat oportunis, tidak fair, dan seterusnya yang menghambat program yang ingin dijalankannya. Masukan seperti ini penting bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan internal. Isu lain yang tidak kalah penting adalah status kewarganegaraan ganda. Kita tahu, satu kewarganegaraan ketika menginjak usia dewasa, aspirasi diaspora agar Indonesia mengadopsi kebijakan kewarganegaraan ganda telah mengemuka sejak awal dibentuknya Diaspora Network. Gagasan ini bahkan sudah terdengar di awal reformasi tahun 1998. Bahkan diaspora mengusulkan adanya daerah pemilihan luar negeri tersendiri agar suara diaspora terwakili di parlemen. Kami memahami alasan dibalik aspirasi ini. Di era mobilitas global, ikatan seseorang dengan tanah air tidak otomatis putus hanya karena berpindah kewarganegaraan, dan ada anggapan bahwa pengakuan formal berupa kewarganegaraan bisa membuka peluang kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Kita dapat bercermin pada negara sahabat seperti India dan Filipina yang telah memperlakukan kewarganegaraan ganda bagi warganegaranya di perantauan. India juga membedakan antara warganegaranya dalam 3 kategori. Pertama, warga negara India yang menetap sebagai permanen residen di negara lain. Kedua, warga keturunan etnik India yang menetap di negara lain, baik sebagai warga negara India maupun telah menjadi warga negara lain. Ketiga, apa yang disebut sebagai overseas citizen of India, yakni pemberian status permanen residen kepada mantan warga negara India yang telah memperoleh status kewarganegaraan di negara lain. Bagi yang terakhir ini, warga tersebut bebas untuk pulang dan menetap di India sebagaimana halnya warga negara India lainnya. Satu-satunya hak yang tidak mereka miliki adalah ikut dalam kegiatan politik, termasuk memilih dalam pemilu. Pemerintah sedang mengkaji beberapa kemungkinan dari berbagai alternatif seperti diterapkan India dan Filipina. Filipina sebagaimana halnya dengan Amerika Serikat, sebagaimana kita maklumi, memang mengakui adanya kewarganegaraan. Pemerintah sedang mengkaji, mendalami kemungkinan apa yang dapat kita terapkan dalam hukum kewarganegaraan kita di masa depan ketika saatnya nanti pemerintah dan DPR akan melakukan amandemen terhadap undang-undang kewarganegaraan yang berlaku sekarang ini. Kami bersikap terbuka untuk menerima masukan dan melakukan satu studi banding yang luas ke berbagai negara dalam praktek mereka menerapkan kewarganegaraan, baik India, Filipina, Amerika Serikat maupun Jepang. Dan kita ketahui Jepang barangkali merupakan sebuah negara yang unik
karena menganggap semua orang berdarah Jepang adalah warga negara Jepang. Tidak peduli apakah mereka telah menjadi warga negara lain, kalau mereka kembali ke Jepang, sejauh dia dapat menunjukkan dia berdarah Jepang, maka dia akan dianggap sebagai warga negara Jepang. Kita ingin juga melihat seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita terapkan di sini, lebih fleksibel, ya, lebih lentur, lebih akomodatif terhadap perkembangan zaman. Karena mungkin kita melihat ke masa depan, adanya kewarganegaraan, bahkan mungkin lebih dua kewarganegaraan, kita akan lihat apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Kalau lebih banyak manfaatnya, mengapa kita tidak menerima penerapan asas-asas itu dalam sistem kewarganegaraan kita sendiri. Saya mengenal beberapa orang, sahabat baik, termasuk Sadruddin Khan, keluarga dari Syiah Ismailiyah yang mempunyai 3 kewarganegaraan, warga negara Iran, warga negara Perancis, dan warga negara Pakistan. Tapi saya terheran-heran, satu hari saya bertemu Sadruddin, dia sebagai ketua atau presiden dari International Court of Justice di Den Haag. Mengapa orang Indonesia satu ketika tidak bisa memiliki beberapa kewarganegaraan, dimanapun dia berada, dimanapun posisi yang dia anut, toh dia tetap akan ingat kepada tanah air, kepada bangsa dan negara. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya beralih pada seruan dan harapan ke depan kepada para diaspora. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini banyak hal kita bahas, banyak hal kita sepakati, banyak agenda yang kita jalankan. Kita harapkan semua itu akan memberikan kontribusi yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat diadakannya pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul akan memberikan semangat baru, memberikan inspirasi baru, kemajuan baru bagi kita bersama, memperkuat network kita di luar negeri untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon perkenan Bapak Menko mohon izin untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan langsung melakukan opening ceremony, dan untuk itu mohon perkenan kami mengundang kembali Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Armanata Kristiawan Nasir, mohon izin. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Politik dan Keamanan Republik Indonesia Dubes Muhammad Kurniadi Koba. Selanjutnya staf ahli Kementerian Luar Negeri Dubes Heru Subolo, dan tentunya sudah ada Bapak Edward dan juga Profesor Heri Utomo. Baik, kami persilakan rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan, dan nantinya juga setelah opening ceremony kami mohon perkenan tetap di atas panggung untuk berfoto bersama. Selanjutnya akan diberikan alat musik tifa yang merupakan alat musik khas dari Indonesia bagian timur, dan mohon izin untuk saya pandu untuk ditabuh bersama-sama. Sesuai dengan aba-aba, nanti mohon izin untuk bersama-sama. Baik, kita akan hitung dalam hitungan mundur untuk mohon izin Pak Menko, Pak Wamen, dan Bapak lainnya untuk dapat ditabuh bersama ya. Baik, sama-sama kita hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Dan dengan ini Diaspora Global Summit 2 tahun 2025 telah resmi dibuka. Terima kasih banyak, mohon perkenan tetap di atas panggung untuk berfoto. Izin saya pandu dalam hitungan 1. Baik, mohon izin untuk berfoto bersama sebelumnya. Bapak, mohon izin. Baik, sekali lagi kami mohon perkenan Bapak untuk tetap di atas panggung untuk berfoto. Terima kasih banyak. Kami ucapkan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Menko dan juga tentunya Bapak Wakil Menteri Luar Negeri. Terima kasih kami ucapkan. Dan tentunya terima kasih atas kedatangan dan juga partisipasi kehadiran Bapak. Terima kasih banyak atas dukungan untuk Diaspora. Dan tentunya Bapak dan Ibu kami mohon untuk tetap berada di area acara, karena acara akan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel
sekali lagi mohon izin Bapak dan Ibu untuk tetap berada di ruangan acara karena acara akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi panel. Dan boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk Diaspora. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Menko dan juga tentunya Bapak Wakil Menteri Luar Negeri.